Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus biogeokimia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Bunga Melia, lalu Felda Azra, Salma Nurhania, saya sendiri Maria Jessica, dan yang terakhir Alfian Puji Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Melia dengan NIM 444230043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus biogeokimia. Nah, apa itu siklus biogeokimia? Siklus biogeokimia atau seringkali disebut dengan keajaiban keseimbangan alam merupakan suatu siklus di mana unsur yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus ini tidak hanya berjalan melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut dengan siklus biogeokimia. Nah, selanjutnya itu ada sumber utama dari siklus biogeokimia itu sendiri. Yang pertama, dalam siklus biogeokimia diperlukan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini digunakan sebagai sumber energi untuk fotosintesis dan mendorong aliran energi dalam siklus ini. Kemudian yang kedua itu ada atmosfer yang digunakan sebagai pemberi oksigen dan karbon dioksida yang penting bagi jalannya proses siklus biogeokimia. Dan yang terakhir itu ada tanah, di mana berfungsi untuk menyimpan nutrisi dan mineral yang diperlukan oleh organisme dan mempengaruhi keseimbangan siklus itu sendiri. Selanjutnya, itu mengapa sih siklus biogeokimia itu penting? Jadi siklus biogeokimia itu penting dikarenakan siklus ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu sebagai keberlanjutan ekosistem, di mana siklus ini tuh memastikan ketersediaan nutrisi untuk yang penting dibutuhkan untuk pertumbuhan dan keberlangsungan organisme dalam sebuah ekosistem. Yang kedua itu yakni sebagai pencegah kehancuran lingkungan, di mana siklus biogeokimia ini dapat mencegah gangguan serius pada lingkungan seperti perubahan iklim dan populasi. Selanjutnya, siklus ini berperan sebagai regulasi iklim, di mana dari komponen siklus biogeokimia seperti siklus karbon dan siklus air ini mampu berperan dalam mengatur suhu dan iklim di bumi. Perkenalkan, saya Maria Jessica Rudina Munte dengan NIM 4444230061. Selanjutnya, saya akan memberitahukan jenis siklus biogeokimia. Jenis siklus biogeokimia terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada siklus sulfur, yang kedua siklus air, yang ketiga siklus karbon, yang keempat siklus nitrogen, dan yang terakhir atau yang kelima siklus fosfor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus sulfur. Siklus sulfur atau daur sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Perlu untuk kita ketahui bahwa jumlah unsur sulfur atau belerang di alam sangat banyak dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Di dalam tanah sendiri, sulfur dapat ditemukan dalam bentuk mineral. Sedangkan di udara, sulfur dapat ditemukan dalam bentuk gas sulfur dioksida. Dan di dalam tubuh organisme, sulfur dapat ditemukan sebagai penyusun protein. Tahapan dari siklus sulfur dimulai dari adanya aktivitas erupsi gunung berapi, asap kendaraan, dan asap pabrik industri yang akan menghasilkan gas sulfur dalam bentuk hidrogen sulfida, sulfur dioksida, sulfat, dimetil sulfida yang akan bergabung membentuk awan. Lalu, hidrolisis air saat kondensasi akan menghasilkan asam sulfat yang dapat menyebabkan hujan asam. Air hujan yang mengandung asam sulfat akan meresap di tanah dan dipecah menjadi ion sulfat dengan bantuan bakteri. Lalu, asam sulfat akan mengalami oksidasi sebanyak 2 kali
dari asam sulfat menjadi sulfur, kemudian dioksidasi lagi menjadi sulfat. Selanjutnya, ion-ion sulfat akan diserap oleh produsen, yaitu tumbuhan. Lalu, ion-ion sulfat juga akan berpindah pada konsumen, yaitu hewan, melalui proses rantai makanan. Setelah itu, ketika organisme mati, senyawa sulfur dalam organisme akan diuraikan oleh bakteri. Penguraian ini dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu anaerob dan juga aerob. Untuk aerob sendiri akan menghasilkan sulfur anorganik yang akan digunakan oleh produsen, yaitu tumbuhan. Sedangkan secara anaerob akan menghasilkan senyawa sulfida. Tahap terakhir yaitu sebagian sulfur akan terbawa oleh aliran air dan menuju laut dan akan mengulangi siklus sulfur kembali melalui pembentukan awan. Dari siklus sulfur ini akan menghasilkan banyak manfaat, yaitu yang pertama, membantu pembentukan butir hijau daun sehingga daun menjadi lebih hijau. Yang kedua, menambah kandungan protein dan vitamin pada hasil panen. Yang ketiga, memperbaiki warna, aroma, dan kelenturan daun tembakau. Lalu selain itu juga jumlah belerang yang ada dalam tanah juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada siklus air, atau yang biasa disebut dengan siklus hidrologi. Adalah siklus sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karakteristik dari siklus air sendiri yaitu daur air termasuk daur yang pendek, tidak adanya keseragaman waktu yang diperlukan, intensitas dan frekuensi daur tergantung keadaan geografis dan iklim. Fungsi dari daur air ini yaitu mengatur keseimbangan geofit dan perubahan iklim. Saya Salma Nurhania dengan NIM 4444230057. Di sini saya akan menjelaskan daur biogeokimia, yaitu siklus karbon. Karbon merupakan senyawa penting bagi organisme. Semua organisme penyusun tubuh pasti mengandung karbon. Nah, di alam karbon paling banyak terdapat di udara dalam bentuk karbon dioksida. Nah, siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus berlangsung, hewan dan tumbuhan akan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel dan tanaman, menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Siklus karbon dimulai dengan fiksasi, yaitu pengikatan karbon dioksida oleh organisme autotrof seperti tumbuhan hijau melalui fotosintesis. Proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang akan dilepas ke udara. Oksigen akan dihirup oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan respirasi dan akan dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya ini akan dibutuhkan kembali oleh organisme autotrof atau tumbuhan sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Nah, fungsi dari daur karbon sendiri adalah yang pertama, sebagai bahan baku fotosintesis, kedua yaitu komponen penyusun makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, bahan penyusun tulang dan gigi. Selanjutnya, siklus nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penyusun udara di atmosfer sebanyak 80%. Nitrogen adalah salah satu penyusun senyawa organik, khususnya protein. Nah, hewan dan tumbuhan tidak bisa mengambil nitrogen secara langsung dari udara, kecuali beberapa jenis tumbuhan yaitu polong-polongan. Siklus nitrogen sendiri adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Tahapan siklus nitrogen yang pertama yaitu proses perubahan gas nitrogen menjadi amonia oleh bakteri fiksasi nitrogen. Yang kedua, proses perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi. Selanjutnya, proses perubahan nitrit dan nitrat menjadi nitrogen kembali melalui denitrifikasi. Fungsi daur nitrogen sendiri yaitu sebagai penyusun asam amino dan penyusun asam nukleat. Saya Felda Azra Musyarofa dengan NIM 4444230047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus fosfor dan juga dampak dari biogeokimia. Yang pertama ada siklus fosfor. Nah, siklus fosfor sendiri merupakan siklus biogeokimia yang memberikan gambaran
mengenai pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer. Siklus fosfor terdiri dari beberapa langkah. Siklus fosfor bergantung pada faktor lingkungan seperti udara dan juga air. Langkah-langkah dari siklus fosfor yang pertama ada pelapukan, di mana langkah ini melibatkan aksi hujan. Batuan mengalami pelapukan seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua ada penyerapan oleh tumbuhan dan hewan, di mana berbagai organisme memerlukan fosfor untuk menjalankan proses kehidupannya. Nah, fosfor organik yang ada di dalam tanah dikonsumsi oleh tanaman, kemudian tanaman dimakan oleh herbivora, yang selanjutnya herbivora itu dimakan oleh karnivora dan omnivora. Selanjutnya terjadi proses dekomposisi, yaitu ketika tanaman atau hewan mati dan saat hewan itu membusuk, fosfat organik dikembalikan ke tanah. Di dalam tanah, bentuk organik fosfat dapat tersedia bagi tanaman. Kemudian bakteri memecah bahan organik menjadi bentuk anorganik fosfor. Dan proses ini dikenal sebagai proses mineralisasi. Nah, fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan akhirnya lautan. Dan terjadilah proses sedimentasi dari waktu ke waktu. Kemudian tanah melepaskan fosfor melalui pelapukan. Dengan demikian siklus fosfor dimulai kembali. Nah, selanjutnya ada dampak dari siklus biogeokimia, di mana dampak yang signifikan pada lingkungan itu biogeokimia memiliki dampak yang sangat signifikan bagi lingkungan juga kehidupan di bumi. Siklus-siklus ini seperti siklus karbon, nitrogen, fosfor, dan air mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi organisme, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mempengaruhi iklim global. Namun gangguan pada siklus ini seperti polusi atau perubahan iklim dapat menyebabkan dampak negatif seperti perubahan iklim yang drastis, polusi air dan udara, kemudian juga dapat berdampak bagi penurunan kesuburan tanah. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dari materi ini, yakni siklus biogeokimia itu penting untuk fungsi produktivitas dan keberlanjutan ekosistem bumi. Siklus ini mengatur mulai dari ketersediaan nutrisi, aliran energi, pola iklim, kesuburan tanah, kualitas air, sampai dengan keanekaragaman hayati. Nah, untuk itu perlu adanya pemahaman dan pengelolaan terhadap siklus ini untuk melestarikan sumber daya alam, mengurangi masalah lingkungan, dan menjaga kesehatan dan keseimbangan planet kita secara keseluruhan. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang kita gunakan untuk mencari materi dari siklus biogeokimia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.